Terpidana kasus Vina masuk jebakan lapas. Bukannya bebas dari penjara malah ngaku bunuh Eki. Terpidana kasus Vina rupanya dijebak untuk mengakui perbuatannya. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru dijebak agar mengaku telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Jadi ternyata 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Bahwa kita melihat ada hal yang perlu kita perbaiki, kami mencari novum maka kami melakukan langkah hukum salah satunya peninjauan kembali. Lewat PK mudah-mudahan hakimnya bisa meninjau kembali lalu membebaskan kalau mereka tidak bersalah, kata Jutek. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membacakan isi permohonan grasi terpidana kasus Vina. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Menurut Sandi permohonan grasi ini diajukan pada tanggal 24 Juni tahun 2019. Ia mengatakan pengajuan grasi tersebut secara tak langsung telah menyatakan pengakuan terpidana. Pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, katanya. Namun begitu permohonan grasi 7 terpidana kasus Vina ditolak. Berarti permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden, katanya. Terpidana kasus Vina mengaku dijebak untuk mengakui perbuatannya telah membunuh Eki dan Vina di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Alih-alih dibebaskan, terpidana ini justru malah dijebloskan ke penjara. Sebelumnya, 7 terpidana kasus Vina ini ditawarkan untuk bebas dari penjara dengan cara instan. Mereka dijanjikan mendapat keringanan hukuman lewat grasi. Yang punya ide siapa? Tanya kuasa hukum dari Peradi. Lapas, jawab Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil. Yang bikin siapa? Tanya kuasa hukum lagi. Lapas, jawab Supriyanto. Saat menandatangani surat permohonan grasi, Hadi, Eka, Supriyanto dan Ucil sama sekali tidak didampingi kuasa hukum. Gak ada, kata mereka. Terpidana kasus Vina, Ucil alias Rivaldi bercerita saat itu mereka hanya diminta untuk tanda tangan surat. Isinya adalah penyesalan dan pengakuan telah melakukan pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon. Keterangan, saya mengaku, saya menyesal, itu semua dari lapas, kata Ucil. Kuasa hukum Peradi menerangkan syarat utama mengajukan grasi ke presiden adalah mengakui perbuatan. Bikin grasi itu syaratnya kalian mesti ngaku, itu masalahnya, katanya. Kuasa hukum dari Peradi untuk terpidana kasus Vina, Jutek Bongso kini pihaknya telah menjadi kuasa dari 7 terpidana kasus Vina. Mereka berencana melakukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Lama tak terlihat, kini terungkap tampang 4 terpidana kasus Vina Cirebon yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Mereka adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi. Ternyata tampang para terpidana itu berubah drastis setelah 8 tahun berlalu.
Selain postur tubuhnya yang semakin tinggi dan besar, wajahnya juga tampak lebih dewasa. Keempat terpidana itu ditemui oleh tim kuasa hukum dari Peradi di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sebelumnya, Ketua Peradi, Oto Hasibuan sempat mengeluhkan tidak bisa menemui para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun tim kuasa hukum dari Peradi akhirnya bisa bertemu dengan mereka usai mengadukan hal ini ke Kemenkumham RI. Tampak pada video yang beredar, keempat terpidana itu mengenakan baju tahanan warna biru dongker. Mereka memakai celana-celana panjang. Terlihat Hadi Saputra dan Rivaldi memakai peci berwarna hitam. Hadi Saputra terlihat lebih gemuk dari 8 tahun yang lalu. Begitu juga dengan Supriyanto yang tampak lebih gemuk dan dewasa. Bahkan lengan kiri Supriyanto kini terlihat dipenuhi tato. Sedangkan Ucil alias Rivaldi terlihat masih tetap kurus tinggi. Namun penampilannya kini makin dewasa dengan kumis tipisnya. Eka Sandi pun tampak paling gemuk di antara keempatnya. Selain bertubuh gempal, Eka Sandi juga memiliki rambut lebih panjang dari yang lainnya. Penampilan terpidana kasus Vina Cirebon berubah drastis setelah 8 tahun di penjara. Dikenal sebagai orang baik dan ramah, para terpidana kasus tewasnya Eki dan Vina sekarang kompak memakai tato. Padahal saat ditangkap dalam kasus Vina 2016 silam, mereka tidak memiliki tato. Di tengah penyidikan terhadap DPO Pegi Setiawan, kini 4 terpidana kasus Vina muncul. Mereka memberi kuasa pada pengacara Peradi untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke pengadilan. Dalam penampilannya tampak Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi dan Rivaldi alias Ucil. Hadi Saputra yang pada 2016 lalu bertubuh kurus kini menjadi gempal. Pun dengan Eka dan Supriyanto. Sedangkan ukuran tubuh Ucil tak berbeda jauh dengan 2016 lalu. Tapi ada yang mencolok, terutama pada Hadi, Eka dan Supriyanto. Perubahan paling mencolok adalah pada lengan 3 orang ini sekarang terdapat tato. Padahal dilihat dari video rekonstruksi kasus Vina 2017 lalu, mereka bertiga tidak memiliki tato. Kini Hadi Saputra memiliki tato di tangan kanan. Supriyanto dan Eka Sandi di tangan kiri. Ketua RW, Basari masih berkeyakinan bahwa 7 terpidana kasus Vina Cirebon tidak bersalah. Dia juga menilai mereka selalu bersikap baik di lingkungan. Basari menekankan bahwa terpidana kasus Vina bukanlah gabungan geng motor. Presiden Joko Widodo, Jokowi, disebutkan menolak gerasi terpidana kasus Vina yang diajukan beberapa tahun lalu. Gerasi yang dilayangkan para terpidana itu diketahui dibuat pada tahun 2019 lalu. Namun, gerasi yang dilayangkan oleh terpidana kasus Vina ini rupanya tak sesuai harapan. Rupanya, dalam gerasi yang tertulis untuk Presiden Jokowi itu berisi pengakuan terpidana. Bahkan, terpidana kasus Vina mengaku menyesali perbuatannya. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin gerasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi yang dibacaan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, gerasi itu disampaikan ke 7 terpidana pada 24 Juni 2019. Sandi mengungkapkan, pengajuan gerasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ke-7 terpidana telah mengakui kesalahannya. Adapun 7 terpidana itu adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Adityawardana. Ada 7 pelaku yang saat itu mengajukan gerasi, dan pernyataannya sudah dibuat oleh mereka dan dilayani secara lengkap sebagai persyaratan, salah satunya adalah mereka membuat pernyataan, ungkap dia. Namun, menurut dia, gerasi itu ditolak Presiden.
Terpidana kasus Vina masuk jebakan lapas. Bukannya